Hari Raya Idul Fitri telah berlalu, libur Lebaran pun telah usai. Banyak di antara kita yang mungkin mengeluh berat badan menjadi naik pasca libur Lebaran. Lalu bagaimana cara agar berat badan kembali stabil pasca libur Lebaran? Saat menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan, tubuh kita terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman dengan pola yang teratur. Saat Lebaran, kita cenderung makan secara berlebihan dengan menu makanan tinggi kalori seperti kue Lebaran dan makanan bersantan. Ditambah lagi aktivitas fisik yang jauh berkurang. Hal itulah yang membuat banyak orang mengalami kenaikan berat badan setelah Lebaran. Untuk mengantisipasi hal ini, ahli gizi dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Paramarta Bandung, Arif Naufal, menyatakan pola makan perlu diatur kembali. Bahkan, bagi yang berat badannya naik dan masuk kategori overweight atau obesitas, harus menghitung jumlah kalori makanan yang dikonsumsi secara cermat. Bisa dilakukan untuk melakukan penghitungan kalori, khususnya untuk orang-orang yang langsung berat badannya langsung nambah berapa kilo misalkan setelah Lebaran ya, itu bisa dihitung dengan menggunakan beberapa perhitungan, itu bisa dikurang 500 kalori kalau untuk ingin menurunkan berat badan. Kalau misalkan mau mempertahankan saja cukup sesuai kebutuhan saja, dan juga kalau misalkan sebelum Ramadan nih nurun berat badannya, terus nanti setelah Ramadan pengen naik lagi, bisa ditambah 500 kalori seperti itu. Setiap orang memiliki kebutuhan kalori harian yang berbeda, sesuai dengan usia, jenis kelamin, berat dan tinggi badan, serta aktivitas fisik. Rata-rata wanita dewasa membutuhkan sekitar 1.600 hingga 2.400 kalori per hari. Sementara pria dewasa berkisar di antara 2.200 hingga 3.200 kalori. Untuk memudahkan pengaturan pola makan, seseorang dengan kebutuhan kalori 1.500 misalnya, bisa membaginya menjadi 300 kalori saat makan pagi, 100 kalori saat kudapan pagi, 600 kalori saat makan siang, 100 kalori saat kudapan sore, serta 400 kalori saat makan malam. Namun, penghitungan kalori saja belum cukup. Hal yang paling utama adalah sumber kalori harus didapat dari makanan yang bergizi seimbang. Biasanya untuk porsi itu pagi kan otomatis karena habis tidur, bangun tidur gitu ya, harus biasanya lebih sedikit, misalkan 20% aja bisa kayak gitu. Sisanya di selingan, di jam 10 makan siang, selingan sore sama makan malam gitu. Sebaiknya konsumsi karbohidrat itu 3-4 porsi aja satu hari. Itu bisa dari entah itu nasi, entah itu umbi-umbian, ubi, ataupun roti, itu bisa kayak gitu. Terus konsumsi kayak protein itu minimal 3-4 porsi sehari, mau itu nabati mau itu hewani kayak misalkan ikan, daging, telur, itu bisa dibagi-bagi ke setiap makannya kayak gitu. Terus nabati juga sama, bisa kayak tempe tahu misalkan dimakan siang sama malam bisa kayak gitu. Terus usahakan setiap makan ada sayur sama buah. Untuk memudahkan pemenuhan gizi seimbang, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan anjuran tentang isi piringku. 1/3 bagian piring diisi dengan karbohidrat. 1/3 diisi dengan sayuran. 1/6 bagian piring diisi lauk pauk dengan kandungan protein nabati dan hewani, serta 1/6 bagian lainnya untuk buah-buahan. Dalam setiap mengkonsumsi makanan, baik itu makan pagi, makan siang, atau makan malam, upayakan semua kebutuhan nutrisi terpenuhi, yakni karbohidrat, protein nabati dan hewani, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga air putih. Untuk porsinya, sarapan ini bisa lebih banyak, sekitar 1/4 sampai 1/3 kebutuhan kalori kita. Sisanya bisa dibagi untuk makan siang, snack sore, dan makan malam. Dan jangan lupa juga untuk berolahraga. Angga Putra, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.